Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah asar rahimahumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada kesempatan ini kita masih dapat hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, diberikan pahala yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan pada junjungan kita, tauladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah. Pada kesempatan ini kajian kita berbicara tentang jangan sombong. Terkadang Bapak dan Ibu, kesombongan itu datang tanpa kita sadar. Mungkin karena banyaknya ibadah yang kita lakukan, mungkin besarnya infak yang kita keluarkan, mungkin kita membangun sebuah masjid yang begitu megah dan mewah. Tapi Bapak dan Ibu rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengusir dan mengutuk iblis beserta keturunannya karena kesombongan yang ada di hatinya. Maka kemudian sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat yang ke-18, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini, kata Allah, dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, sifat sombong tentu satu sifat yang mesti kita jauhi, yang mana kesombongan pada akhirnya akan membawa pelakunya kepada kehancuran. Orang yang sombong lambat laun dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Firaun yang dia mengaku sebagai Tuhan, karena keangkuhan dan kesombongannya membanggakan jabatannya di hadapan umat pada saat itu, maka kemudian Allah hancurkan Firaun. Bagaimana kemudian Qarun yang diberikan harta berlimpah-limpah, maka kemudian ketika dia tidak lagi beriman kepada Allah, kemudian di hatinya ada kesombongan, kemudian Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan seluruh harta kekayaan. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrati min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di hatinya itu ada kesombongan, meskipun hanya seberat debu, meskipun hanya sebesar zarrah. Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila kita ingin masuk surga, maka ini salah satu hal yang mesti kita jauhi. Jangan karena harta. Berapalah banyaknya harta, paling lama sampai kita meninggal, kita punya toko, kita punya ruko, kita punya aset, kita punya kekayaan yang
benci kepada orang yang sombong. Allah marah kepada orang yang sombong. Allah akan jauhkan dirinya daripada orang yang sombong. Dan tentu manusia pun, kalau kita punya teman suka menyombongkan dirinya, hartanya, kekayaannya, pangkat jabatannya, ilmu pengetahuannya, pastilah Bapak dan Ibu, manusia tidak akan pernah mau untuk berteman dengannya, tidak akan mau dekat dengan orang yang di hatinya ada kesombongan. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, perlu kita tunjukkan sikap tawadhu, perlu kita tunjukkan sikap bahwa kita punya kekurangan. Jangan sekali-kali kita merasa punya kelebihan dibandingkan orang lain. Bila mana kelebihan itu didatangkan oleh Allah, maka bukan sesungguhnya karena kita, bukan karena milik kita, tapi semuanya datang dari Allah. Inna lillah, segala sesuatu datang dari Allah. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, untuk melawan sikap sombong ini, maka perlu kita tumbuhkan di dalam hati kita sikap rendah hati. Jangan kita kemudian memperturutkan hawa nafsu kita, memperturutkan ego kita masing-masing, karena kita merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimahumullah, karena itu Allah sekali lagi melarang kepada manusia, jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Mungkin kita merasa tidak selevel dengan dia, mungkin kita merasa orang ini di bawah status sosial kita, apapun yang lain. Jangan sekali-kali, kata Allah, wala tusaqir khaddaka linnas, jangan memalingkan wajahmu dari manusia disebabkan karena sombong. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat ini, wala tamshi fil ardi marha, jangan berjalan di muka bumi dengan keangkuhan, karena pada akhirnya Allah akan murka dan Allah akan marah kepada orang yang sombong, orang yang suka membanggakan diri, orang yang angkuh di tengah kehidupannya di dunia ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, Allah berikan kita hidayah, Allah tanamkan ke dalam hati kita ketawaduan, kerendahan hati, dan tentu kita juga berharap Allah jadikan kita sebagai manusia yang dijauhkan dari segala sifat sombong yang dapat menghancurkan diri kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.